Mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira bagaimana perjalanan hidup dari Pak Iwan sampai akhirnya bisa mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan, mungkin Pak Iwan dulu, habis itu baru Ibu Ayu. Silakan, Pak. Baik, Pak. Selamat malam. Atas nama saya Iwan Kusdianto, dan saya dulu uh, pernah tinggal di Bali selama sekitar 20 tahunan. Saya pedagang kaki lima di pinggir pantai, jualan minuman, teh gelas kayak bir, teh botol segala macam. Terus sama penyewa surfing. Saya anak surfing di pantai, anak pantai. Terus sewaktu ketika saya ketemu Mas Khairul Anwar, itu pertama kali di pantai. Saya habis main surfing, terus naik menjaga tempat minuman saya, terus Mas Saiful Anwar, Mas Khairul Anwar ngajak kenalan dengan saya. Akhirnya kita sama-sama sharing, terus akhirnya Mas Khairul Anwar minta belajar menjadi gigolo. Dan saya ya bahasa Inggrisnya masih kurang bagus, tapi saya tetap saya ajarin sebisa saya mungkin, saya bantu. Akhirnya setiap malam saya ajak dugem karena Mas Khairul Anwar ini orangnya dulu memang kalau dikatakan sekarang ini kan orang rusak, peminum, pembunuh, segala macam. Itu sudah pernah dilakukan. Akhirnya saya ajak minum tiap malam, mencari cewek di diskotik. Dan akhirnya itu dia tidak bisa menemukan, tidak bisa. Karena dia bukan seorang gigolo. Akhirnya dia, Iwan, saya nggak bisa bahasa Inggris. Karena bukan di situ faknya, saya pulang aja. Baik, saya tetap minum, akhirnya sampai pagi, hari demi hari, dia tetap main ke tempat saya kerja, saya ajarin main surfing, saya ajarin segala macam. Tapi suatu saat dia bilang, saya pernah bilang, Mas, saya mau nikah sama orang bule. Tolong kamu bantu saya untuk menjadi apa ya, pendamping saya. Akhirnya jadi wali ya. Akhirnya saya berangkat nikah sama orang bule di pantai Padang-Padang. Akhirnya saya juga minta maaf sama Mas Khairul karena saya tinggal begitu saja, karena saya saking gembiranya nikah sama orang bule, karena itu keinginan saya dari dulu. Dan akhirnya saya diajak pergi ke Australia. Saya hidup di Australia selama 3 tahun. Dan itu tidak ada pernah sukses. Nggak ada berhasil di Australia. Akhirnya saya pulang. Dengan tangan kosong. Balik lagi ke Bali. Akhirnya ketemu lagi sama Mas Khairul. Terus dia bilang, Iwan, saya nggak kuat di sini. Tolong antarkan saya pulang ke terminal bus. Dan saya minta uang 100.000. Akhirnya saya kasih uang 100.000. Buat apa ini? Buat bayar ongkos naik busnya itu. Saya akhirnya ditinggal. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Pak Iwan.
Ya, luar biasa ya. Artinya itulah lika-liku perjalanan dari seorang Pak Iwan, sehingga Ya, tidak luput dari pantauan dan rancangan Tuhan, ya, karena Pak Iwan ini istilahnya pernah memberikan sesuatu untuk menjadi tujuan Tuhan, ya, karena ya, Tuhan Yesus memanggil Pak Hairul ini untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, di situ tanpa disengaja ataupun tanpa disadari oleh Pak Iwan, dia ternyata ikut andil, ya, ikut andil untuk sebuah kegenapan daripada rancangan Tuhan, sebuah penggenapan daripada tujuan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan inginkan terhadap seorang Mas Hairul Anwar itu bisa tergenapi, ya. Artinya ya, Pak Iwan ini sempat memberikan uang 100.000, ya, memberikan uang ya, 100.000. Nah, inilah yang saya melihat bagaimana Tuhan itu menaruh perhatian yang begitu luar biasa terhadap Pak Iwan ini, sehingga pada waktunya Tuhan juga menyelamatkan dan membawa mereka kepada keselamatan, ya. Ini luar ya. biasa rancangan Tuhan buat Pak Iwan dan Ibu Ayu, ya. Nah, Baik. oke, sekarang kita ke Ibu Ayu dulu ini. Bagaimana ceritanya, mungkin bisa di sharing sedikit, di share sedikit buat kita semua, bagaimana perjalanan dari Ibu Ayu bisa ketemu dengan Pak Iwan, bisa menikah, dan juga sampai satu ketika mengalami sakit-sakitan, 1 bulan bisa 3 kali masuk rumah sakit, dan saat ini apa yang dirasakan setelah ikut Tuhan, dibaptis, dan bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu dinyatakan kepada Ibu Ayu. Ibu bisa ceritakan kepada kami semua. Silakan, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Ya, mungkin saya Selamat akan malam, Shalom. menceritakan tentang perjalanan saya selama ini. Ya, kalau ditulis sih panjang sekali, Pak, ya. Tapi mungkin mungkin akan Iya, saya iya. rangkum berapa. Jadi begini, Pak. Saya mulai dari kecil itu memang ayah saya itu temennya Bapak Khairul. Nah, mereka bersahabat. Terus habis itu saya ini waktu dari kecil itu memang keluarga memang cukup. Terus setelah saya sampai mulai SMA dan sebagainya, keluarga saya hancur. Orang tua saya itu bercerai. Bapak saya kawin lagi, terus habis itu sudah anak-anak nggak terurus dan sebagainya hingga kami tinggal dengan ibu. Nah, ibu itu mungkin karena depresi atau mungkin karena tidak terbiasa dengan hidup yang sebelumnya hingga akhirnya dia ke anak itu gimana ya Pak ya? Ya mungkin saya tidak ingin menjelekkan orang tua saya, tapi bersikap buruklah ke kami dan anak-anaknya. Tapi saya tetap menerima. Saya percaya Tuhan bersama saya. Terus habis itu sampai Amin. saya nggak kuat, saya pergi ke sana, katanya mau disuruh jualan di restoran, ternyata saya dijual. Terus saya disuruh ke sana kemari dan hampir seluruhnya itu menemukan dengan jalan prostitusi gitu loh. Tapi saya tuh pada saat itu cuman begini, saya nggak punya kuasa, tapi saya percaya bahwa Tuhan selamatkan aku karena saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Aku nggak punya jalan, aku udah nggak punya bimbingan dan sebagainya seperti itu. Orang tua saya sudah hidup dengan kehidupan mereka masing-masing. Hingga akhirnya saya menikah. Saya menikah yang pertama, saya punya anak satu, dan kenyataannya saya pikir pernikahan itu akan menyelamatkan saya. Maksudnya saya tuh nggak, ya apa ya, ada yang mengayomi gitu loh Pak, karena pada saat itu makan aja saya nggak bisa. Terus saya menikah gitu. Setelah saya menikah, ternyata pernikahan itu nggak seindah yang saya pikirkan. Akhirnya saya tersakiti lagi. Terus saya mencoba untuk pergi ke Bali, katanya saya itu jualan waitress. Saya pikir waitress ya di Malang ya seperti itulah. Ternyata di sana, ternyata di sana, ternyata di sana itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya nggak, saya nggak berani untuk melangkah seperti itu karena memang saya bukan basic seperti itu. Saya ingin mencari kerja halal, akhirnya
Terus lama-lama saya jadi tukang buruh, dari tukang cuci, jadi juga dari pembantu, jadi apa dan sebagainya. Itu saya alami supaya ya apa caranya saya mencari uang halal. Nah, tiba-tiba saya di situ merasa capek gitu, capek. Terus akhirnya kebetulan bapak saya di Bali, tapi karena waktu itu belum mampu, hingga akhirnya bapak saya ini nggak bisa untuk menampung saya gitu. Terus akhirnya lambat laun ketemulah dengan Pak Khairul ini, karena Pak Khairul ini kan teman bapak saya. Nah, mulailah saya tahu kalau Pak Khairul itu memang ingin belajar menjadi gigolo, itu saya tahu. Saya nggak punya teman Pak di Bali, jadi cuma orang tua sama teman-teman orang tua saya. Terus saya tuh diajak ke pantai sama Mas Khairul ini. Terus waktu itu diajak, terus saya ditinggal karena dia punya keperluan, saya diantarkan sama Mas Iwan ini. Nah, di situ saya maki-maki Mas Khairul, kenapa aku ditinggal, saya takut gini dan sebagainya gini. Terus Mas Khairul ini bilang, Iwan itu baik orangnya, nggak seperti yang kamu kira, tapi saya takut karena saya ini bukan orang yang gampang percaya gitu loh, karena pernah tersakiti. Terus akhirnya berjalanlah dengan Mas Iwan. Lambat laun kehidupan kami, akhirnya kita memulai hidup baru, akhirnya kita pulang ke Malang, terus habis itu ya karena kita tidak punya skill, kita tidak punya kenalan, kita tidak punya apapun, ini sudah terpisah dengan Mas Khairul. Akhirnya dengan Mas Khairul mengenalkan saya dengan Mas Iwan, akhirnya kita menikah dan kita mempunyai satu umur 7 tahun, laki-laki Pak. Alhamdulillah. Terus habis itu saya dikenalkan, saya menikah, saya ingin memulai hidup baru di Malang. Waduh, sengsara Pak di sini karena kita nggak punya apa untuk kerja, nggak ada, sampai jadi pedagang asongan, nggak bisa makan, nggak bisa beli susu, jadi kuli bangunan, ya apapun kita kerjakan gitu. Terus habis itu mungkin dengan berat beban hidup, tapi dalam diri saya itu ada yang mengatakan selalu menuntun saya untuk jangan, seperti menasehati seperti seorang bapak gitu loh di dalam hati saya. Saya terus bertanya, ini sopo sih? Ini sopo? Siapa? Dan setiap kali saya akan mengalami kesakitan atau mengalami rintangan atau ujian atau apa, itu selalu diingatkan. Tapi saya hanya berpikir pada saat itu, oh paling kebetulan. Saya selalu seperti itu. Terus saya ajari, saya merasa seperti itu yang sangat itu sudah 15 tahun namanya. Ada seperti bapak dalam diri saya itu bicara seolah-olah itu orang itu yang bisa saya ajak komunikasi, bisa saya ajak sharing seperti itu. Karena kalau saya cerita ke orang lain, aduh, kayak gak mungkin, dan mau kemana saya mau cerita tentang kesengsaraan saya. Terus saya sholat itu sepertinya di depan saya itu, jika saya memejamkan mata itu ada orang berjubah putih, dia itu pakai kerudung tapi kerudungnya itu agak maju, kerudungnya itu agak maju gitu, tapi saya nggak ngeliat mukanya. Saya tanya, sebenarnya siapa? Sama ini siapa? Dia jawab, kamu nggak perlu tahu siapa saya akan menuntun kamu, saya akan melindungi kamu. Tapi saya nggak mau, saya ini kan orangnya penuh logika dulunya. Tapi saya nggak mau, nanti kamu iblis, nanti kamu menjerumuskan saya dan sebagainya. Dia cuma diam, Mister. Kamu tolong, kamu tak tonton baik. Kamu nggak tak suruh makan kembang, nggak tak suruh kalap, nggak tak suruh ke gunung. Apa yang menyebabkan kamu tersesat? Wong saya ini nggak pernah memberikan kamu pelajaran yang aneh-aneh. Oke, saya turut terus. Saya tanya kemana-mana, ke kiai, ke orang pintar, kemana segala macam, ke guru-guru. Mereka nggak bisa lihat saya. Katanya cuman wis ada cahaya, aura saya itu pelangi dan ada cahaya putih di sebelahnya aura pelangi tersebut. Terus saya katanya wes gini aja, ibadah yang rajin, ibadah seperti itu terus. Tapi saya terus mencari selama 15 tahun. Terus berjalannya dengan hidup, saya mulai terus berjalan, saya sholat seperti biasa. Habis itu karena kita ada kesibukan, karena kami ya juga kerja, Pak Khairul sendiri juga sibuk. Pernah ketemu sesekali, kita ya cuman hanya menceritakan hanya masalah-masalah biasa, tapi belum yang terlalu mendalam. Baru beberapa minggu ini saya cerita tentang kehidupan saya yang setiap harinya. Pak Khairul juga kaget, karena selama ini
beliau itu nggak ngerti dengan, ya saya kenal Ayu mulai dari masa dia masih muda, tapi dia belum tahu betul dengan apa yang saya alami. Saya ceritakan semua pada Pak Khairul. Terus saya tuh Pak, selama itu Pak Khairul kaget, hah? Bisa sampai seperti itu? Aduh, kalau saya dulu jangan masuk jadi preman, saya bunuh itu sembarang dan sebagainya gitu. Saya cerita sambil nangis, karena selama ini 15 tahun ini saya tidak pernah bercerita pada siapapun. Kalaupun saya cerita, jawabannya cuman sabar. Dan saya tuh kepingin punya bimbingan gitu loh dalam hati saya. Aku ini kudu ya opo gitu loh Pak. Terus berjalan, saya selama sakit-sakitan itu 5 tahun. 5 tahun dari dokter ini disuruh ke sana, dokter sana disuruh ke sini. Saya ikuti terus. Karena saya ini kenapa? Sakit saya ini tiba-tiba, secara tiba-tiba, jadi nggak ada keluhan, nggak ada apa, terus sakit sampai sing banyak lah diagnosa atau saya divonis seperti itu tuh banyak gitu. Terus suatu malam kemarin saya sakit, kebetulan istrinya Pak Khairul ini kan salah satu sahabat saya yang saya sering mengajak beliau itu bercerita gitu. Terus istrinya ini bilang ke Pak Khairul, Mas tolong adikmu keluar. Terus saya telepon, Pak Khairul telepon, terus saya bilang, Mas main ke rumah. Setelah saya ke rumah sakit itu, main ke rumah saya. Terus habis itu, ya masih di rumah sakit, terus setelah pulang dari rumah sakit, saya ke rumah. Kamu pulang? Ya. Kamu hari ini pulang, kamu sembuh? Ya, saya dibilang gitu, tapi pada saat itu, memang saya sudah sembuh Pak, tapi rumah sakit ini kan agak lama prosesnya untuk keluar itu. Hingga akhirnya saya ke Pak Khairul, kita sampai jam 2 tadi yang diceritakan sama Pak Khairul itu. Dan saya itu terus, kamu kalau kepingin sembuh semuanya, dimatikan, dibaptis dengan air dan sebagainya, Pak Khairul menceritakan. Dan setelah saya dibaptis, sebelum saya dibaptis Pak, sore itu saya itu tidak pernah masuk gereja karena saya tidak tahu, saya beragama Muslim, saya tidak pernah masuk gereja. Terus habis itu saya gini, saya pasrah dengan apa yang terjadi dalam hidup saya Tuhan, karena saya itu sudah merasa capek, lelah, saya nggak tahu harus kemana, saya nggak tahu harus gimana, dan kesakitan itu sangat luar biasa. Terus di dalam hati saya itu ada sebuah pujian, ada sebuah nyanyian, seperti kayak di gereja-gereja. Terus saya tanya, ini apa? Saya bilang gitu dalam hati saya. Sudah kamu dengar aja. Kalau kamu tidak mau mendengar atau kamu dengar, tetap kamu dengarkan. Iya, saya dengar. Terus besoknya saya siap untuk dimandikan dengan Pak Khairul. Lah kok tiba-tiba suami saya juga ikut. Dia itu kayak tergerak gitu Pak ya, kepingin bantu karena ingin saya sama istri itu, dia itu juga ingin saya sembuh. Karena beliaunya sendiri, suami saya itu juga berjuang keras untuk supaya saya bisa sembuh. Akhirnya setelah saya waktu mau masuk, lah kok sama Pak Khairul itu didoakan, terus habis itu disetel lagu yang ada di dalam hati saya itu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya mendengarkan lagu itu, Pak.
Terus saya tuh merasa, ya Tuhan, selama ini saya sudah lelah memikul dengan kehidupan, dengan kesakitan, dengan apapun. Tapi saya ini orangnya gak mau melawan. Maksudnya balas atau menghakimi atau apa. Biarkan saya berserah pada Tuhan. Tuhan, saya ingin sembuh. Saya capek dengan kehidupan saya seperti ini. Terus habis itu saya mau masuk itu perut saya biasanya sakit itu. Rasanya tuh kayak melilit gitu Pak. Terus saya bilang ke istri Pak Khairul, Mbak, nanti kalau saya muntah gimana? Gak apa-apa muntah aja, mau pipis, mau apa muntah, sudah serahkan, gak apa-apa ya, gak kotor. Saya tuh takut gitu loh kalau membebani orang lain. Terus enggak, gak puas, Mbak, serahkan semua sama pasrah. Oke, saya pasrah. Di saat itu saya nggak punya keinginan apa-apa, saya cuma pengen sembuh. Saya pasrah dengan apa yang Tuhan mau kasih sama saya, yang mau beri sama saya. Terus habis itu saya masuk ke kolam itu, punggung saya tuh terasa sakit di sini di pundak ini sakit kanan kiri. Terus saya didoakan, dibaptis dengan Bapak Khairul, saya sama suami itu nangis dan sebagainya. Setelah itu keluar tuh saya lemas, badan saya tuh lemas. Terus saya ganti baju, saya duduk, saya nangis, saya kayak gimana ya? Pada saat itu saya bingung gitu loh, ini kok lagu ini ada di situ, kok bisa saya mendengarkan lagu ini apa? Saya bilang gitu. Terus saya duduk, iya, saya waktu itu ikut nyanyi karena pada saat sorenya itu saya ada di dalam hati saya gitu loh nyanyian itu. Terus habis itu didoakan sama Pak Khairul. Terus Pak Khairul itu memberikan firman-firman. Dan tiba-tiba pada saat itu, saya kan selama ini 15 tahun mencari. Sebenarnya siapa orang yang membimbing saya selama ini? Siapa orang yang selalu menasehati saya, berada pada saya di saat suka dan duka, saya mau apa itu dia tahu, apa gitu. Siapa? Pada saat Pak Khairul itu berfirman, ngasih tahu ke firman saya pernah mendengar firman ini, cuman mungkin kayak saya tidak pernah baca Alkitab, jadi maksudnya sama, cuman kata-katanya kalau di Alkitab itu kan lebih indah gitu. Terus, saya pernah dengar ini, saya pernah dengar ini terus sama Pak Khairul dibacakan terus, saya suruh baca juga. Di situ baru istri saya suruh baca. Ya, di situ baru ada kata-kata begini, Pak. Dengar suara di dalam hati saya. Saya sambil mendengarkan Pak Khairul itu, saya wis pasrah, saya tidak ada wis kepikiran apapun, tidak ada. Terus ada orang bilang begini di dalam hati saya. Kamu kepingin tahu, selama ini orang yang membimbing kamu, orang yang ngasih tahu kamu, yang melindungi kamu, yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, seperti melebihi bapak kamu. Kamu tahu siapa? Itu saya. Langsung saya tuh potong pembicaraan. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal dia, kamu telah melihat dia. Itu langsung dia nangis, Pak. Karena saya percaya gitu loh. Kaget saya loh. Ternyata selama ini saya bilang gitu. Karena terus saya mau flashback kembali ke dalam pikiran saya. Selama ini saya dibacakan firman, tapi bukan melalui seperti firman kata-kata seperti di Alkitab, dengan cara beliau sendiri untuk menasihati saya, menyelamatkan saya. Karena yang sering saya omongkan kalau di orang Muslim itu kan ngaji ya Pak ya. Yang sering saya omongkan, ayo Pak ngaji. Saya tuh sering mengaji suami saya itu dengan kata-kata itu, tapi dibentuk dengan seperti cara beliau itu supaya lebih ngerti gitu. Akhirnya suami tahu, saya pernah mendengar ini dari istri bahwa di situ akhirnya saya bahwa selama 15 tahun ini saya siapa di dalam tubuh saya, siapa di dalam hati saya, siapa yang selama ini menuntun saya, siapa yang melindungi kami beserta keluarga. Begitu kiranya Bapak. Yesus. Sekian, terima kasih. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya.
Puji Tuhan, terima kasih Ibu Ayu. Itulah teman-teman ya, teman-teman. Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf yang dibukukan, tapi dia adalah firman yang ditulis di dalam buku. Jadi itulah perbedaan yang nyata bagaimana Tuhan itu bisa dialami. Tuhan itu berinteraksi langsung dengan manusia. Kalau seandainya Tuhan itu tidak bisa dipahami, Tuhan itu nun jauh di seberang lautan sana, Tuhan itu goib, maka saya ingin mengatakan, berhati-hatilah dengan Tuhan seperti itu. Karena Anda tidak pernah akan berjumpa dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang bisa menyatakan kasih-Nya, yang bisa menyatakan kuasa-Nya, dan yang berinteraksi langsung dengan manusia. Karena dia yang menciptakan kita. Ya, dari hakikat Tuhan, kita bisa mengenal dia. Dari pengajaran Tuhan, kita bisa mengenal dia. Dari banyak hal kita bisa menemukan Tuhan yang benar. Ya, jangan sampai kita hanya menemukan huruf-huruf yang ada di dalam buku, terus kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan, inilah Tuhan. Nah, itu bahaya sekali, teman-teman. Ya, jangan sampai Anda tersesat, mempercayai sesuatu yang tidak jelas. Ya, bagaimana kita bisa memahami? Kita berkata bahwa dia pengasih dan penyayang, sementara kita tidak pernah merasakan secara langsung. Ibu Ayu merasakan secara langsung. Dia mengalami, ya, dia adalah firman. Dia adalah perkataan yang berkuasa, perkataan yang mengubahkan. Jadi setiap kali Ibu Ayu mengalami sesuatu, ada suara yang terus berbicara di dalam hidupnya, menuntun hidupnya. Dan itu bukan suara yang asal sekedar suara seperti suara teman, tetapi suara ini adalah di samping dia punya kuasa, dia punya power yang luar biasa, dia punya pengaruh, dan dia punya kasih, dan yang terlebih daripada itu, suara itu adalah real dan nyata. Sehingga pada saat waktunya Tuhan melawat Ibu Ayu, semua menjadi jelas bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu teman-teman, kami mengasihi Anda semua. Anda yang belum terima Tuhan Yesus, Anda yang belum percaya Tuhan Yesus, jangan keraskan hatimu. Ya, jangan biarkan Anda dibodohi setan, jangan biarkan Anda diikat sama setan, sehingga Anda terus mengeraskan hati dan terus membenarkan diri dengan apa yang Anda pahami. Tidak, teman-teman. Kita perlu mengalami Tuhan secara real. Itu sebabnya bahkan Bapak Iwan sendiri, kita dengar tadi kesaksiannya, beliau tanpa diajak, ya, tanpa dipengaruhi, tanpa dibujuk-bujuk, beliau tergerak sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sangat nyata. Ada kekuatan yang luar biasa yang mempengaruhi seseorang, sehingga dari dia tidak percaya, dia tidak mengerti, kuasa itu bekerja, sehingga pada saat Ibu Ayu mau dibaptis, Pak Iwan pun langsung ikut serta, yang membuat Pak Hairul Anwar juga menjadi terheran-heran. Loh, tadinya yang mau dimandikan, mau dibaptis itu hanya Ibu Ayu, tetapi kok ternyata Pak Iwan juga ikut. Itulah kuasa Tuhan Yesus yang begitu nyata, yang mempengaruhi dan dinyatakan kepada semua manusia. Ya, jangan terlambat teman-teman. Jangan terlambat. Jangan sampai nanti apalagi ini pandemi, COVID di mana-mana. Jangan sampai nanti Anda mati sia-sia, tiba-tiba satu virus COVID masuk di dalam hidupmu, tiba-tiba Anda innalillahi. Nah, Anda akan pergi ke neraka. Karena apa? Karena Anda belum terima Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa manusia ke surga. Dan itu dibuktikan, bukan hanya huruf-huruf, sekali lagi, ya, bukan hanya huruf-huruf yang dibukukan. Dibuktikan dia naik ke surga, disaksikan banyak orang. Bahkan di bangsa Indonesia sendiri pun itu diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Siapa manusia yang pernah naik ke surga? Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Siapa manusia yang pernah keluar dari kuburan? Kecuali Tuhan Yesus. Kenapa dia keluar dari kuburan? Karena dia suci, dia kudus, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah bersalah.
Iblis dikalahkan, maut dikalahkan. Dia bangkit dari kematian. Nah, manusia begitu takut dengan maut. Manusia begitu takut dengan kematian. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus, kalau Anda ada di dalam Tuhan Yesus, maka kubur tidak bisa menahan Anda. Anda pun akan dibangkitkan bersama dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam diskusi ini, saya akan lanjut dulu dengan Pak Hairul. Mungkin Mas Hairul mau tambahkan lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu dan juga Pak Iwan. Silakan Mas Hairul ditambahkan. Ya. Kesaksian mereka itu keren, Bi. Ya. Jadi amen. Sampai dia mulai SD, SMP, si Ayu ini mengalami penganiayaan yang luar biasa, sampai dijual, diperkosa, dan dia itu sampai mati rasa sudah. Yeah. Hidup ini rasanya kayak sering bunuh diri dia. Sering bunuh diri, tapi dia tidak pernah cerita sama saya. Waktu dia diperkosa di Bali, itu ketemu saya. Tapi tidak pernah cerita. Dia takut kalau saya itu, orang itu saya bunuh. Gitu. Terus sampai jadi pembantu, diperkosa sama juragannya. Waduh, pokoknya kehidupan saya kemarin waktu diceritain itu, saya sampai istri saya tidak kuat, nangis terus. Setelah dia, sampai saya ngomong, kok bisa ya kayak gitu? Iya Kang, seperti ini. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Enggak, aku tahu enggak. Tak biarin aku sendiri yang sakit. Wah, istri saya nangis. Saya nangis malam, nggak bisa tidur sampai jam 3 sebelum baptis dia. Malam itu saya bingung, nggak bisa tidur. Pindah, mikir, kok ada orang seperti ini dan nggak cerita. Ya puji Tuhan, saya ngomong, Iwan ini anaknya baik. Saya kaget waktu mereka nikah dengan Iwan dengan Ayu, karena bapaknya telepon saya. Lek, anakku nikah dengan Iwan gimana? Nggak apa-apa, Iwan baik. Nah itu dia dulu digolo, istrinya bule-bule, ya itu kan perjalanan hidup, Lek. Kita sendiri aja orang yang nakal, Lek, yang bejat. Mungkin dikasih kesempatan Tuhan untuk baik. Ya wes, aku percaya omonganmu, tak nikahkan mereka. Akhirnya mereka nikah. Mereka nikah lama. Lebaran kamu ke sini ya, berapa tahun itu? Sekitar 7-8 tahun yang lalu. Ya, 7-8 tahun yang lalu dia datang ke sini, ke Malang. Lihat saya jadi pendeta itu, mereka mengejek-ngejek saya karena Ayu ini tahu saya. Anaknya Lek Dayat ini tahu saya. Masa Kang zaman itu jadi pendeta, masa jadi Kristen? Karena tahu kenakalan saya, kebejatan saya, kerusakan saya. Iwan pun itu tidak percaya. Saya bisa berubah seperti ini, mereka tidak percaya. Terus ketemu, balik lagi ke Bali ya. Mereka balik lagi ke Bali sama bapaknya, ketemu saya balik lagi ke Bali. Terus beberapa saat, bapaknya meninggal, saya itu di Jakarta. Wah itu saya tangisin bapaknya, karena bapaknya ini sahabat saya. Pokoknya kejahatan apapun saya bersama bapaknya bisa berdua. Mulai belajar nyopet, sampai bis malam, sampai apa, itu saya itu jadi merasa kehilangan. Saya sama bapaknya sahabat, tahu kalau Ayu ini diperkosa juragannya, diperkosa orang, dijual. Wah kalau itu tahu saya, itu sudah orang itu sudah saya cincang-cincang itu. Makanya Ayu tidak mau cerita saya. Cerita itu ya baru kemarin ini. Makanya dari situ dia sakit-sakitan, semua organ tubuhnya rasanya kayak rusak semua sudah. Angkat tangan dia. Sampai buat apa aja nggak bisa. Saya sampai ngomong gini, ayo Iwan, itu ada rumah di situ. Kamu tinggal di sini, kamu nanti di sini, wes kamu tinggal sama saya. Itu ada rumah kosong satu, kamu tinggal sama saya. Wes kamu sekarang gak usah, kamu anakku, anak Tuhan Yesus, udah. Terus kemarin habis kami baptis, saya ajari firman Tuhan, Yohanes 14 dia baca, Yohanes 14 ayat 6 dia membaca kata Yesus kepadanya. Kata siapa?
kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dia langsung nangis. Nangis ya. Ya ini Kang yang tak cari. Ya orang ini yang selalu menuntun aku. Yang rambutnya putih ini. Aku diperkosa, aku tidak balas. Aku diperkosa juraganku, aku takut. Aku takut ngomong, takut apa. Masa aku seperti ini mau jadi pelacur, Kang? Kalau aku mau jadi pelacur, ngapain aku jadi pembantu? Wah, pokoknya kehidupannya dia itu sengsara banget. Ya, tapi ini caranya Tuhan, ketika dia sudah di titik nadir 0, Iwannya juga datang kepada Yesus. Nanti bersama Yesus, kita pasti kekuatan kemenangan luar biasa, damai sejahtera, sukacita. Begitu, Papi. Memang ini doa saya ketika saya itu merasa hutang budi sama Iwan, itu coba kan ada foto video yang saya kirim ke Papi itu bisa ditayangkan. Itu doa saya kan, saya punya utang budi Tuhan sama Iwan Tuhan. Dia yang telah memberi ketika saya tobat memberi uang 100.000 rupiah. Itu terngiang-ngiang terus dia. Kalau saya diselamatkan Tuhan, selamatkan Iwan, selamatkan keluarganya. Begitu. Itu bisa Papi ditayangkan videonya. Iya, ini mungkin. Jadi pas saya doa itu, saya ngomong Tuhan, aku berutang budi sama Iwan, Tuhan. Kasihan dia seperti ini. Aku nggak bisa apa-apa. Kalau kamu mau tinggal di rumah, silakan. Kamu mau kerja nanti Tuhan pasti dia. Begitu, Papi. Iya, luar biasa ya. Sebentar, ini caranya Iwan ini juga begitu. Nikah, cerai. Dan kemarin itu dia juga belajar ngilmu, saya diem aja. Belajar ngilmu, saya diem aja. Kang, saya sekarang ngilmu, saya diem aja. Kamu ngilmu gimana? Wong aku dulu tukang ngilmu gitu. Udahlah, ilmu yang paling bagus itu tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kamu, itu manunggaling kawula Gusti, itu ilmu yang luar biasa. Ya, luar biasa ya. Tuhan Yesus dahsyat. Dahsyat. Dahsyat Tuhan Yesus, haleluya ya. Iya. Jadi saya ke Bu Ayu dulu nih. Bu Ayu, jadi bagaimana perasaan Anda saat ini setelah dibaptis? Apa yang Anda rasakan saat ini? Bisa diceritakan kepada kami? Iya, pada saat itu begitu saya keluar dari kolam baptis itu, Pak, kan rasanya tuh kayak lemas. Terus saya pulang sama suami itu selama ini kan karena mungkin beban hidup, beban ekonomi, kondisi corona COVID seperti ini. Hingga akhirnya itu kan kayak macam sumpek gitu kan, Pak. Terus saya pulang dengan suami itu sangat sukacita gitu. Bahagia, tertawa, guyu-guyu, dan sebagainya. Dan kita sekarang sudah nggak mencari lagi, nggak mencari menemukan, oh siapa, dan siapa. Terus suami saya yang selama ini mendapat firman itu dari saya, itu dia mendengar langsung. Akhirnya waktu di kolam apa? Itu loh terang. Waktu di kolam itu dia mendengar langsung. Ya, mendengar langsung dengan perkataan yang begitu indah firman-Nya. Setelah dengarnya audible apa terdengar di telinga apa bagaimana? Dengar dari hati. Keluar dari hati. Iya. Jadi bagaimana suara yang didengar di hati bagaimana Pak Iwan? Jadi keluar dari hati perkataannya tinggalkan dunia ini. Jadi kamu harus banyak bersedekah dan fokus kepada Tuhan. Ibadahmu harus kamu kencengin. Jangan sampai engkau tinggalkan. Itu harus tetap tetap kepada Tuhan. Cuman bilang itu. Ya. Amin. Luar biasa. Ya, oke, Pak Iwan bisa ceritakan apa yang mendorong Anda untuk ikut dibaptis?
Kan tadinya kan cuman istri yang mau dibaptis. Kenapa kok tiba-tiba Anda juga kepengen dibaptis? Apa yang membuat Anda mengambil keputusan seperti itu? Baik, Pak. Jadi selama 5 tahun ini istri saya sakit-sakitan. Terus saya mencari orang pintar, ke dokter, itu setiap kemanapun dia pergi pasti saya temani. Yeah. Nah, pas waktu hari Minggu kemarin itu mau dibaptis sama Bapak Khairul Anwar, akhirnya hati saya ini tersentak. Oh iya, saya harus membantu istri saya. Kalau ada apa-apa, saya harus ada di dampingnya. Karena suami istri ini harus hidup semati. Apapun itu terjadi, saya pasrahkan kepada Tuhan. Apapun yang perencanaannya Tuhan itu, saya sudah pasrahkan semuanya. Saya ingin, permintaan saya cuma satu, hanya ingin istri saya sembuh total. Biar nggak sakit-sakitan lagi. Begitu, Pak. Iya. Jadi pada waktu itu suara itu muncul di dalam hati bahwa harus sehidup semati, dan memang itu kelihatannya sih sesuatu yang alami. Sebetulnya itu bukan alami, tapi itulah cara Tuhan hadir di dalam hidup manusia. Karena prinsip hidup sehidup semati itu adalah prinsip hidup kebenaran. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita setia sampai mati. Ya, artinya sepasang suami istri itu tidak bisa dipisahkan. Itulah konsep kebenaran. Itulah konsep Alkitab. Ya, bukan konsep yang boleh multi, ya, artinya boleh berpoligami. Itu bukan konsep kebenaran, itu konsep yang berasal dari kuasa kegelapan. Karena apa? Karena saya dulu pernah mengalami, Bi. Ya, betul. Saya dulu pernah mengalami. Ya, kalau manusia berpoligami itu semuanya penyesatan yang dimunculkan oleh setan di dalam hidup manusia agar manusia itu tambah hari tambah hancur dan tambah mati. Karena manusia tidak akan pernah bisa bahagia. Karena apa? Karena di dalam satu rumah tangga saja, jangankan istri lebih dari 3 atau 4, 2 saja itu sangat tidak mudah menjalaninya, ya, karena pasti akan ada percecokan, akan ada pertikaian, akan ada hal-hal yang membuat nanti kebahagiaan itu menjadi hilang di dalam kehidupan rumah tangga, ya. Itu sebetulnya itu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam Pak Iwan dan Ibu Ayu, sehingga Pak Iwan tanpa sadar tapi mengambil keputusan yang memang dihadirkan oleh Tuhan di dalam hidup kalian gitu. Ya, puji Tuhan, ya. Nah, Pak Iwan bisa ceritakan sedikit kepada kami setelah dibaptis apa yang Anda rasakan? Bagaimana dengan perasaan Anda sebelum dibaptis? Jadi perasaan saya setelah dibaptis itu merasa lega, ringan, beban sudah lepas semuanya. Memang sudah saya pasrahkan kepada Tuhan. Saya setelah keluar dari air, saya kayak hidup kembali seperti baru. Dalam hidup baru. Begitu. Ya, luar biasa ya. Itulah Tuhan Yesus bukan Tuhan yang hanya dari mulut ke mulut, ya. Bukan Tuhan yang huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, bukan. Tapi Dia adalah firman yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang nyata. Dia lebih nyata daripada apapun. Dan Dia menyatakan diri kepada Ibu Ayu, Dia menyatakan diri kepada Pak Iwan, ya. Itulah teman-teman yang saya percaya, ya, bukan hanya menguatkan yang menonton, tapi saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan dikuatkan, diberkati dengan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan atas kedua kekasih ini. Begitu luar biasa Tuhan Yesus
di dalam menyatakan diri, yang membuat orang-orang tidak bingung, ya, tidak bertanya-tanya dan tidak pusing. Karena apa? Karena dia Tuhan yang nyata, ya. Kalau dia Tuhan yang membingungkan, maka tidak usah percaya kepada dia. Tapi ini dengan begitu mudah, setiap orang bisa mengalami dia. Apakah Anda sudah mengalami Tuhan? Kalau Anda belum mengalami Tuhan, jangan berlambat-lambat. Tuhan Yesuslah alamatnya. Dialah Tuhan yang sangat dekat dengan manusia. Dialah Tuhan yang sangat baik buat kehidupan manusia. Dia tidak pernah pilih-pilih orang, dia tidak pernah datang dengan amarah dan emosi. Pak Hairul Anwar adalah satu bukti yang nyata bagaimana rusaknya hidupnya beliau, bagaimana bejatnya hidupnya beliau. Tuhan Yesus tidak datang terus kemudian tampar dia kiri kanan, terus berkata, kamu kurang ajar, kamu melakukan. Tidak. Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan setiap manusia. Ya, itulah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang selalu mengajarkan tumpahkan darah, tumpahkan darah. Nah, itu bukan Tuhan itu yang suka tumpahkan darah. Karena yang suka tumpahkan darah itu adalah ciri-ciri hakikat daripada Tuhan yang suka membunuh. Nah, itu bukan Tuhan sebetulnya. Ya, itu tetangganya Tuhan. Ya, alias itu adalah iblis. Nah, jangan sampai teman-teman kita hanya bertuhankan, ternyata Tuhan kita adalah iblis. Ketemulah dengan Tuhan yang benar. Dan pada malam hari ini kita sudah diberkati. Oke? Mas Hairul, masih ada yang mau ditambahkan? Karena kita akan segera masuk ke dalam diskusi pada malam hari ini. Saya kira sudah? Cukup biar Roh Kudus yang bekerja. Amin. Yeah. Oke, baik teman-teman. Kalau Anda mau berdiskusi, mau masuk, silakan. Linknya kami taruh di live chat ya, supaya semua kita bisa dikuatkan. Bagi teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus, masih di persimpangan, yang sedang mencari kebenaran, yang sedang bingung dengan keselamatan, yang takut mati, ya, apalagi dengan COVID yang begitu membuat bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu kelurahan, bukan hanya satu kota, seluruh dunia sekarang ketakutan luar biasa. Di mana-mana yang dibicarakan COVID, yang di mana-mana cuma bicarakan COVID, ya. Saya mau beritahu kepada Anda, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang luar biasa, yang siap menolong Anda. Ya, Tuhan akan menjamah hidupmu. Dan pada malam hari ini Tuhan itulah yang kita bicarakan.